Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Oktariana Firmansyah. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem-sistem pendukung yang ada pada mesin kendaraan ringan, ya. Adapun sistem pendukungnya, yang pertama itu adalah sistem pengapian, sistem bahan bakar, sistem pelumasan, sistem intake dan exhaust, sistem pengisian, terus setelah itu sistem pendinginan dan sistem starter. Oke, selamat menyimak materinya. Baik, mari kita mulai materi tentang sistem-sistem pendukung pada mesin kendaraan ringan bersama saya Rian Oktariana Firmansyah. Nah, setelah melihat video kali ini, diharapkan teman-teman semua mengetahui apa sih sistem pendukung pada mesin kendaraan ringan dan apa saja sistem-sistem pendukung yang berada pada mesin kendaraan ringan. Sebelum masuk pada pengenalan sistem-sistem pendukung yang berada pada mesin kendaraan ringan, kita harus mengetahui kenapa mesin memerlukan sistem pendukung dan apa sih yang dimaksud dengan sistem pendukung mesin kendaraan ringan. Setelah itu baru kita uraikan sistem-sistem pendukung yang berada pada mesin kendaraan ringan. Kenapa mesin memerlukan sistem pendukung? Mesin memerlukan sistem pendukung agar dapat beroperasi dan berfungsi secara optimal. Karena sistem pendukung adalah bagian yang sangat penting bagi engine atau mesin agar dapat beroperasi dengan baik dan berkesinambungan, ya. Sebelum masuk pada sistem pendukung mesin kendaraan ringan, saya akan mencoba mengulas kembali materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang komponen-komponen utama mesin kendaraan ringan. Untuk mempermudah memahami apa saja komponen-komponen utama mesin kendaraan ringan, kemarin kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah bagian atas, yaitu kepala silinder yang di dalamnya ada lubang busi, squeeze, dan mekanisme katu. Yang kedua adalah bagian tengah yang di dalamnya terdapat piston, ring piston, connecting rod, dan crankshaft. Yang ketiga adalah bagian bawah yang di dalamnya terdapat oli dan pompa oli. Itu ya, mudah-mudahan masih ingat terkait komponen-komponen utama mesin kendaraan ringan. Sekarang kita masuk pada sistem pendukung mesin kendaraan ringan yang terdiri dari sistem pelumasan, sistem pengapian, sistem bahan bakar, intake dan exhaust, sistem pengisian, sistem pendinginan, dan sistem starter. Jika salah satu sistem pendukung mesin kendaraan ringan ini bermasalah, maka mesin akan terganggu ya performanya, bahkan dapat mengakibatkan mesin kendaraan tidak hidup. Sekarang kita uraikan sistem pendukung mesin kendaraan ringan satu per satu. Sistem pendukung yang pertama adalah sistem pengapian. Sistem pengapian ini berperan untuk menghasilkan percikan bunga api pada saat langkah akhir kompresi. Ya, kalau kita uraikan fungsi dari sistem pengapian, yang pertama adalah menciptakan percikan bunga api. Yang kedua adalah mengatur waktu pengapian ya, sesuai dengan FO ya atau firing order. Yang ketiga adalah mengatur pembagian pada setiap silinder ya. Nah, sistem pengapian ini sangat penting pada mesin kendaraan ringan. Apabila sistem pengapian terganggu, akan berakibat mesin tidak hidup. Sehingga sistem pengapian ini sangat berperan penting pada mesin kendaraan ringan. Sistem pendukung mesin kendaraan ringan yang kedua adalah sistem bahan bakar, di mana sistem bahan bakar ini berperan untuk menyimpan bahan bakar secara aman. Terus setelah itu menyalurkan bahan bakar ke mesin dan mengkabutkan bahan bakar agar bercampur dengan udara.
Nah, sistem bahan bakar ini sangat penting sekali ya. Tanpa sistem bahan bakar, mesin kendaraan ringan itu tidak akan dapat hidup ya. Karena sistem bahan bakar ini berfungsi untuk mensuplai kebutuhan bahan bakar dan udara ke ruang bakar. Sistem pendukung mesin kendaraan ringan yang ketiga adalah sistem pendinginan. Sistem pendinginan ini berfungsi untuk menjaga agar temperatur mesin dalam kondisi yang ideal, yaitu selalu bertahan pada suhu kerja ya, kisaran 80 derajat sampai dengan 90 derajat. Sistem ini akan membantu mesin mempercepat mencapai suhu kerja pada saat kondisi mesin masih dingin, yaitu dengan menutup jalur menggunakan termostat, sehingga air coolant akan berputar terus pada water jacket. Dan pada saat mesin sudah mencapai suhu kerja, maka sistem pendingin ini akan mempertahankan suhu mesin pada suhu kerja tersebut, yaitu kisaran 80 sampai dengan 90 derajat. Apabila terjadi gangguan pada sistem pendingin ini, maka konsekuensinya akan terjadi panas yang berlebih pada mesin yang akan mengakibatkan overheating dan kerusakan komponen-komponen mesin. Sistem pendukung mesin kendaraan ringan yang keempat adalah sistem intake manifold dan exhaust manifold. Nah, untuk intake manifold ini berfungsi sebagai saluran untuk membagikan campuran bahan bakar dan udara pada setiap silinder. Intake manifold ini menyalurkan dari karburator menuju ke kepala silinder. Untuk exhaust manifold ini adalah saluran buang ya dari sisa-sisa gas pembakaran yang akan disalurkan ke muffler atau ke knalpot. Sistem pendukung mesin kendaraan ringan yang kelima adalah sistem starter. Sistem starter ini berfungsi untuk memberikan tenaga atau putaran awal secara elektrik agar mesin hidup ya, untuk menjalankan siklus kerjanya. Sistem pendukung mesin kendaraan ringan yang keenam adalah sistem pelumasan. Nah, sistem pelumasan ini adalah sistem yang sangat penting yang berfungsi untuk mengurangi gesekan dan keausan komponen mesin yang bergerak. Apabila kita uraikan fungsi dari sistem pelumasan ini, yang pertama adalah menjadi pelumas, yang kedua adalah menjadi pendingin, yang ketiga adalah menjadi perapat, yang keempat adalah menjadi pembersih, dan yang kelima untuk mencegah karat pada komponen-komponen mesin. Ya, jadi sistem pelumasan ini sangat berperan penting sekali. Apabila terjadi permasalahan pada sistem pelumasan ini, maka mesin akan terjadi kerusakan pada komponen-komponen yang bergerak. Dan sistem pendukung mesin kendaraan ringan yang ketujuh adalah sistem pengisian. Adapun fungsi dari sistem pengisian ini, yang pertama untuk mensuplai kebutuhan arus listrik pada baterai atau bisa dikatakan untuk charging ya, yaitu pengisian kembali arus baterai agar tetap full ya. Terus yang kedua adalah mensuplai arus listrik ke seluruh sistem-sistem beban. Contoh lampu kepala, klakson ya, lampu tanda belok, lampu tanda stop, lampu hazard, dan lain-lain pada saat mesin hidup. Apabila terjadi kerusakan pada sistem pengisian ini, maka baterai akan drop karena tidak terisi. Itu ya. Tadi adalah sistem-sistem pendukung mesin kendaraan ringan. Dari pembahasan yang sudah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem-sistem pendukung pada mesin kendaraan ringan itu sangat berperan penting ya. Tanpa adanya sistem pendukung, maka mesin kendaraan ringan itu tidak akan berfungsi secara optimal, bahkan dapat berakibat mesin tidak hidup.
Oke, itu adalah sistem pendukung pada mesin kendaraan ringan. Pada video kali ini yang saya sampaikan itu baru sistem secara global dulu. Nanti untuk pembahasan per sistemnya akan kita lakukan pada video-video selanjutnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.